Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Mago Queen sebelumnya, yaitu lanjut ke part 43-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya lagi-lagi ada sebagian ingatan masa lalu tentang Noah yang akhirnya masuk ke pikiran Anos, yaitu tentang kelahiran Noah yang ternyata dari jurang kehancuran dunia Listeria. Ya, jadi seperti kebanyakan dunia lain di lapisan dalam, dunia Listeria juga punya jurangnya sendiri, yaitu jurang kenangan kehancuran. Sedangkan kalau di Evolution itu yang jurang bencana. Karena apapun di Silverse itu kan memang mengalir dari lapisan yang dangkal ke lapisan yang lebih dalam. Mau itu embun api, kenangan, kehancuran, dan sebagainya. Jadi ya ibaratnya semua itu yang akhirnya menciptakan endapan di lapisan yang sangat dalam, yaitu lapisan ke-99. Nah, saat ini dunia Listeria itu kan sudah lama hancur. Namun sepertinya jurang kehancuran itu nggak ikutan lenyap. Karena buktinya Oturu yang dulunya merupakan dewa utama Listeria masih bisa terlahir dari jurang kenangan itu. Walaupun yang nggak bisa dikatakan kalau Oturu itu merupakan orang yang benar-benar sama dengan dewa utama Listeria. Karena bahkan Oturu yang saat ini sudah kehilangan sebagian ingatannya. Karena dia itu cuma terlahir dari kenangan dunia itu. Nah, di sini setelah Anos mendapatkan sebagian ingatan tentang Noah, dia pun kembali membicarakannya dengan Rekol, Sasa, dan juga Misa. Bahkan setelah prosesnya itu, sumber kedua di tubuh Anos sudah semakin stabil kembali, yang berarti cara yang dilakukan Rekol memang cukup bekerja. Nah, di sini Anos itu kan sudah langsung menceritakan tentang Elmid yang baru saja dia lihat, dan ternyata Elmid di masa lalu itu merupakan orang yang sangat baik. Cuma kalau menurut cerita Oturu, Elmid di masa lalu itu kan sempat menggila, yang akhirnya jadi menghancurkan dewa utama dan juga dunianya sendiri. Di sini Anos dan Rekol pun sempat berpikir kalau mungkin saja yang muncul setelahnya itu cuma menggunakan nama Elmid sebagai penyamaran mereka. Tapi juga ada kemungkinan kalau Elmid yang asli atau yang pertama itu merupakan dalang utamanya. Karena dulunya Noah itu kan saat mewaspadai Pablo Hitara, yang mana Pablo Hitara itu ya dulunya di dunia Listeria. Mungkin waktu itu Noah memang sudah tahu sesuatu tentang Elmid sebelum menggila dan menghancurkan dunianya sendiri. Di sini Rekol pun sempat mengatakan, setelah nantinya Radopirika selesai dan Round Cruise bisa kembali sadar, kita pasti bisa mendapatkan info lebih tentang petapa Elmid. Cuma kan kata Anos belum ada tanda-tanda kalau mantra Radopirika bakalan selesai. Sekalipun sudah dipaksa dari luar dengan cara seperti itu. Karena katanya sihir dunia fusi itu memang sangat istimewa. Makanya di sini Anos pun kembali bertanya, apakah masih ada cara lain? Karena jika tidak segera diselesaikan, maka bisa-bisa Round Cruise bakal keburu ditelan atau dihancurkan sama akar Anos. Rekol pun langsung mengatakan Raja Iblis ketiga Hitonia. Dia adalah Safrin atau kepala utama dunia sungai suci, yaitu Librahim. Nah, ternyata Hit dikenal sebagai orang yang sangat ahli dalam sihir aliran dan sangat mampu menormalkan aliran kekuatan dari sihir fusi. Tentu saat saya mendengar itu langsung ragu kalau Hit bakal mau membantu mereka. Karena sebelumnya aja mereka baru bertemu dan bahkan Hit baru aja menghancurkan sebagian hutan Lonelia. Ya bisa dibilang itu bukan pertemuan yang baik. Walaupun kata Rekol kalau menurut standar Raja Iblis, Hit ini memang orang yang sangat sulit. Cuma kan tetap aja Anos berniat untuk meminta bantuannya. Karena siapa tahu jika bicara baik-baik dan memintanya dengan tulus, maka Hit bakal mau memberikan bantuannya. Tapi ya Sasa yang mendengar itu udah langsung curiga dan juga mengatakan kuharap ini hanya sebuah permintaan. Soalnya seperti yang kita tahu kalau Anos yang sudah memintanya biasanya pasti bakal berakhir dengan pertarungan. Dan karena di sini mereka bakal berurusan sama salah satu Raja Iblis yang memang sangat ditakuti di Silverse, makanya Sasa sudah langsung kelihatan khawatir seperti itu. Nah, kalau menurut infonya Raja Iblis itu tinggal di salah satu 12 dunia dalam yang diperintah sama Raja Iblis Agung, yaitu Sinia Sivahel. Walaupun ya mereka juga belum bisa memastikannya, karena memang ada larangan untuk memasuki 12 dunia dalam dan bahkan gak banyak yang berani untuk mendekati perairan itu. Karena para Raja Iblis itu merupakan inviolable water atau lautan yang tidak dapat diganggu gugat. Walaupun ya katanya Anos bakal tetap mencobanya. Cuma untuk sementara Anos juga bakal mencobanya untuk mencarinya di sekitar perairan ini. Soalnya gak menutup kemungkinan kalau Hit ini masih tinggal di sekitar perairan Hivolia. Karena sang Raja Iblis kedua yaitu Moto aja sempat tinggal di dekat dunia peluru ajaib untuk sementara waktu. Jadi Anos bakal memerintahkan Eldemet untuk mencoba mencari info tentang Raja Iblis ketiga itu. Di sini Anos pun langsung menghubungi Eldemet dan langsung memberikan tugas itu padanya. Sedangkan Anos, Sasa, dan Misa bakal menuju dunia fusi. Nah, di sini seperti biasa Rekol itu kan sudah kembali pergi dan tiba-tiba sudah menghilang dari pandangan Sasa. Makanya Sasa yang kelihatan bingung pun sempat bertanya, siapa sih Rekol ini? Kok dia sangat tahu banyak hal?
Setelah itu, Anos pun mulai menggunakan pedang Turitusnya untuk menerbangkan kapal Lonelia. Begitu Anos menancapkan pedangnya ke tanah, kapal lautan itu pun langsung bergetar hebat dan siap untuk terbang kembali melintasi lautan Silversea. Karena walaupun sebagian hutannya sudah pada layu akibat sang Raja Bes ketiga, tapi kan hal itu nggak akan menghilangkan kemampuan kapal Lonelia untuk bisa terbang seperti biasanya. Karena jika memang kekurangan energi, maka Anos hanya tinggal mengisinya dengan kekuatannya sendiri yang sangat melimpah. Apalagi itu merupakan kapal Noah. Ya, saat itu setelah Anos menyuntikkan kekuatannya, kapal itu pun mulai terbang dan dalam sekejap sudah keluar dari gelembung dunia Hyvolia. Nah, kalau melihat peta yang diberikan Otoro, kata Anos kapal itu butuh waktu 1 hari untuk bisa sampai ke dunia fusi. Karena memang letaknya sangat jauh dari dunia Hyvolia. Jadi Anos pun meminta Sasha dan Misa untuk mending tidur dulu aja. Sedangkan Anos akan terus menyuplai kekuatannya untuk mempertahankan kecepatan kapal itu supaya selalu stabil. Lalu singkat cerita setelah seharian berlalu, saat itu Lonelia pun akhirnya sampai di dunia fusi dan mulai memasuki gelembung dunia itu. Misa pun langsung segera membangunkan Sasha yang saat itu masih molor. Nah, begitu melewati langit hitam yang biasanya menjadi pembatas sebelum keluar atau memasuki gelembung, saat itu mereka mulai melihat pemandangan yang sangat menarik. Karena ada siang dan malam yang terjadi di saat yang bersamaan. Jadi di bagian timur siang hari, sedangkan di bagian barat itu malam hari. Sasha yang melihat itu pun sempat bergumam, aku tidak merasakan keteraturan di dunia ini dan bahkan aku tidak merasakan adanya tanda-tanda kehidupan dari para penduduknya. Karena ya memang dunia itu sudah nggak punya Saphrin dan juga dewa utamanya. Justru normalnya dunia yang sudah kehilangan Saphrin dan dewa utamanya itu nggak akan bisa mempertahankan bentuknya atau bakal binasa. Ya walaupun dunia fusi ini juga sama aja sudah hancur dan hanya tinggal puing-puing doang. Nah, saat itu mereka pun mulai menyusuri setiap sudut dunia itu cukup lama. Namun mereka sama sekali nggak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya mereka pun mulai melihat ada lubang besar yang menganga di bawah mereka. Jadi tanah atau daratannya itu seperti dicongkel. Cuma kan bentuk dan ukuran dari lubang itu nggak asing bagi mereka. Karena ternyata bentuk dan ukurannya itu sama dengan kapal hutan Lonelia. Jadi ternyata kapal hutan Lonelia itu memang berasal dari dunia fusi. Ya sebenarnya Anos yang melihat itu sama sekali nggak terkejut, karena memang seorang Noah yang melakukannya. Cuma kan tidak dengan Sasha yang masih aja sangat terkejut setelah melihat itu. Nah di sini begitu Anos turun dan menyentuh tanah di lubang itu, sumber Anos itu mulai berdenyut kembali dan seperti biasa ada banyak ingatan yang mulai masuk ke pikirannya. Karena lagi-lagi Radopirka dalam dirinya mulai semakin berkembang kembali. Jadi mari kita kembali ke masa lalu, yaitu tepatnya 17.000 tahun yang lalu, yaitu di rumah Noah. Cuma ini waktunya setelah Noah menyelamatkan Ron-Cruz dan juga setelah Noah menghancurkan tatanan penyatuan dunia fusi. Jadi ya rumah Noah ini masih di dunia fusi, walaupun dunia itu sudah kehilangan keteraturan dan tatanan penyatuannya. Nah saat itu Ron-Cruz lagi menyiapkan makanan untuk Noah seperti biasanya. Karena setelah diselamatkan Ron-Cruz itu kan jadi pelayan Noah. Jadi ya dia juga yang biasa menyiapkan makanan untuk Noah. Kalau menurut penjelasannya di sini penampilan Ron-Cruz itu ya kayak pelayan yang sangat rapi gitu cuy. Nah di sini dia itu menyajikan sepiring ikan untuk tuannya yang tentunya sudah dimasak dengan sangat baik. Cuma jenis ikannya memang rada unik, yaitu buah dan kerang ikan sasimil. Ya bentuknya itu seperti perpaduan antara kerang, buah, dan juga ikan. Lalu setelah Noah mencicipinya, Ron-Cruz pun dengan cemas langsung bertanya, bagaimana menurut Anda? Noah pun menjawab kalau rasanya sama aja, yaitu hambar. Mungkin memang benar jika dikatakan kalau aku tidak bisa merasakannya. Ya jadi sejak lahir Noah itu memang gak bisa menikmati apapun yang dia makan. Pokoknya makanan apapun yang dia makan rasanya itu sama aja, yaitu hambar. Cuma sebenarnya dia itu punya indera perasa yang normal dan bahkan malahan sangat tajam. Lebih tepatnya Noah merasakan makanan itu dalam bentuk informasi. Di sini Ron-Cruz pun sempat meminta maaf pada tuannya itu. Tapi Noah bilang kau tidak perlu meminta maaf. Aku memang sudah seperti ini sejak lahir. Lalu setelah itu Noah pun mulai menjelaskan kalau dirinya memang terlahir tanpa menginginkan apapun. Dia bahkan gak butuh tidur ataupun makan. Makanya aku mulai mencari apakah tidak ada sesuatu yang kuinginkan. Tapi sepertinya aku memang tidak bisa menemukannya. Karena aku adalah anak dari jurang kehancuran. Ron-Cruz yang mendengar itu pun langsung menggelengkan kepalanya dan juga mengatakan, Anda telah menyelamatkan saya Noah sama. Nah kalau bagi Ron-Cruz tindakan Noah yang sudah menyelamatkannya itu sudah merupakan sebuah keinginan. Yaitu keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Dan kalaupun memang bukan seperti itu, pasti hal itu ada hubungannya dengan keinginan Noah. Sedangkan Noah yang mendengar itu mulai berpikir keras seperti biasanya. Sampai akhirnya dia pun mengatakan, aku tidak tahu, tapi aku ingin mencari tahu apakah itu benar.
Karena semenjak lahir Noah itu kan memang gak tahu apa yang harus dirinya lakukan dan untuk apa dirinya hidup. Makanya dia selalu ingin mencari tahu hal-hal seperti itu. Nah, setelah membicarakan semua itu, di sini Ron Cruz pun jadi punya ide, yaitu melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh dan melintasi banyak dunia di Silver Sea, di mana terdapat banyak tempat yang dihuni oleh para penduduk yang berbeda. Karena di luar sana pasti ada banyak orang yang punya nasib yang sama seperti Ron Cruz sebelumnya, di mana mereka berada dalam situasi tanpa harapan dan bahkan gak ada yang mau mencoba untuk menyelamatkan mereka. Nah, kenapa Anda tidak mencoba untuk menyelamatkan orang-orang seperti itu? Begitulah yang Ron Cruz katakan. Lalu Noah pun balik bertanya, apakah kau tidak keberatan dengan ini dan apa yang kau inginkan? Sedangkan Ron Cruz menjawab, Anda telah menyelamatkan saya Noah sama, dan keinginan saya hanya ingin membalas semua kebaikan itu. Hanya itu saja. Nah, setelah itu Noah pun mulai berdiri dan mengeluarkan bayangan hitam yang mulai menyelimuti rumah itu dan sekelilingnya. Dan lalu bayangan hitam itu kembali masuk ke dalam dirinya. Ya intinya cuma buat nyerap aja sih, untuk nantinya dia pindahkan ke tempat lain. Lalu setelahnya dia langsung terbang menuju hutan dan dari atas sana sambil mengeluarkan sebuah permata perak dia pun mengatakan, aku akan menyiapkan sebuah kapal yang bisa membawa kita sampai ke tepi Silver Sea. Jadi permata perak ini berasal dari dunia Listeria, yaitu batu permata air perak. Nah, batu perak ini punya kemampuan untuk mengumpulkan air perak dan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Karena air dari Silver Sea itu kan sebenarnya udah kayak racun yang mampu menghancurkan semua makhluk hidup. Bahkan diyakini nggak ada tatanan dunia yang mampu mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Hanya dunia fusi yang diketahui mampu melakukan itu. Bahkan biasanya Ano saja harus menggunakan bantuan Ryan untuk mengambil air perak. Nah, di sini Noah pun bertanya pada Ron Cruz, bisakah kau menggabungkan batu perak dengan tanah ini? Dan Ron Cruz pun langsung mengiyakannya. Jadi setelah Noah menjatuhkan batu perak itu, di saat yang bersamaan Ron Cruz juga mulai menggambar lingkaran sihir di tanah itu. Lalu setelah batu perak itu jatuh ke pusatnya dan terserap ke dalam tanah, mulai tumbuh banyak pepohonan yang akhirnya menjadi lautan hijau. Di sini Ron Cruz itu menggunakan mantra Nel de Perica. Baru setelahnya saat itu Noah mulai menggunakan mantra lainnya yaitu Zebra. Jadi saat itu muncul bayangan hitam yang langsung menyelimuti area itu. Lalu setelah bayangan itu merubah bentuknya, semua hutan itu pun mulai menyesuaikan diri dengan bentuk bayangan itu. Baru setelahnya tanah di area itu mulai bergetar atau lepas dari planet fusi yang akhirnya menciptakan kapal lautan hijau yaitu Lonelia. Jadi yang menjadi inti Lonelia itu sebenarnya gabungan antara batu perak Listeria dan juga sebagian planet dunia fusi. Makanya kapal itu bisa menjadikan air perak sebagai sebuah kekuatan. Nah, dengan menggunakan kapal inilah akhirnya Noah dan Ron Cruz pun mulai melakukan perjalanan yang sangat panjang, yaitu melintasi banyaknya dunia di lautan multiverse Silver Sea. Banyak orang-orang dengan nasib yang sama seperti Ron Cruz yang akhirnya mendapat pertolongan dari Noah dan akhirnya ikutan gabung dalam perjalanan itu. Ya pokoknya setiap Noah menemukan orang seperti itu pasti bakal dia selamatkan. Dari mulai Agane yang merupakan seorang pejuang dari dunia debu Paribela. Jadi Paribela itu merupakan dunia di mana semua orang memakai make up layaknya seorang badut dan mereka semua sangat pintar berakting. Nah, sedangkan Agane yang merupakan seorang pejuang itu nggak pintar berakting dan memakai make up seperti yang lainnya. Makanya hidupnya itu selalu terasingkan dan selalu menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Karena bahkan ilmu berbedang yang selalu dia latih sama sekali nggak pernah dihargai di dunia itu. Tapi akhirnya Noah pun menyelamatkan Agane dan juga ikut dalam perjalanan itu. Lalu yang berikutnya yaitu Nose yang selalu terbangun dari dunia mimpi Valvoral. Dunia di mana semua penghuninya itu bisa berjalan sambil tidur dan mereka yang nggak bisa tidur itu nggak diperbolehkan untuk keluar rumah dan bahkan ditahan sebagai orang buangan. Sedangkan Nose itu selalu terbangun dan nggak bisa tidur. Makanya Noah pun akhirnya menyelamatkan Nose dan juga ikut dalam perjalanan itu. Lalu ada lagi si ragu yang tidak suci dari dunia tulisan Azraben, yaitu dunia di mana kata-kata suci itu memiliki sebuah kekuatan. Nah, si ragu itu orang yang terlahir tanpa pita suara dan tentunya nggak bisa bicara. Makanya dia itu sampai dijuluki sebagai yang tidak suci. Bahkan dalam dunia itu ragu selalu digunakan sebagai objek belas kasihan. Ya nih orang termasuk yang paling kasihan banget sih nasibnya. Karena kata-kata itu merupakan segalanya di dunia Azraben. Sedangkan ragu yang gak bisa bicara tentu gak ada apapun yang bisa dia lakukan. Tapi akhirnya Noah itu memberikan pita suara untuknya dan juga mengajaknya ikut dalam perjalanan itu. Ya pokoknya setiap menemukan orang-orang dengan nasib yang sama seperti itu, Noah selalu menolong mereka dan perlahan mulai ada banyak orang di sekelilingnya atau mereka yang telah terselamatkan. Sampai akhirnya suatu hari mereka pun sampai di dunia stagnan yaitu Azaro. Yang mana Azaro ini merupakan salah satu dari 12 dunia dalam yang diperintah sama si Nyastivahel.
Sedangkan sang penguasa dunia Azaro sendiri adalah sang Raja Iblis kelima, yaitu Horsefi. Nah, dunia stagnan Azaro itu merupakan dunia di mana semuanya berjalan sangat lambat. Termasuk aliran waktu itu sendiri juga bergerak sangat lambat. Ya mungkin jika bukan orang sekelas Noah yang memasuki dunia itu juga bakal terpengaruh sama tatanan stagnan dunia itu dan ikutan bergerak sangat lambat. Nah saat itu setelah berkeliling dunia itu, Noah pun akhirnya menemukan satu-satunya makhluk yang bisa bergerak dengan normal. Dia tinggal di sebuah kastil tua di antara bangunan-bangunan baru, dan saat itu Noah pun datang ke kastil itu untuk menemuinya. Nah begitu Noah datang, orang itu pun langsung mengenalkan dirinya. Aku adalah Raja Iblis kelima Horsefi, dan kau adalah orang pertama yang datang sejak sang Raja Iblis Agung yaitu Sinia datang ke tempat ini. Jadi untuk tujuan apa kau datang ke sini? Noah pun menjawab, aku sedang melakukan perjalanan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Horsefi yang mendengar itu sempat bertanya lagi, apakah kau tidak berbohong? Lalu Noah kembali menjawab, aku tidak berbohong. Ya, soalnya Horsefi itu bahkan sampai sulit membayangkan ternyata ada orang seperti Noah yang memasuki salah satu 12 dunia dalam dengan tujuan seperti itu. Nah, Horsefi itu kan merupakan satu-satunya makhluk yang bisa bergerak normal di dunia yang semuanya bergerak sangat lambat itu. Makanya Noah berpikir kalau Horsefi juga merupakan salah satu dari mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena nggak sejalan dengan tatanan dunia Azaro yaitu stagnan. Makanya Noah berniat memberikan pertolongan untuknya. Di sini dengan mata dan muka yang serius, Noah pun bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Cuma Horsefi yang melihat ekspresi Noah dan mendengar itu mulai tertawa. Tapi ini bukan tawa mengecek kayak hit gitu cuy. Karena dari sikapnya aja Horsefi itu terkesan lebih baik. Melainkan tertawa karena gak nyangka aja ternyata ada orang seperti Noah. Dan bahkan Noah itu memang serius bertanya dan pengen membantu Horsefi. Karena bahkan semenjak Horsefi menjadi salah satu Raja Iblis, baru pertama kalinya ada orang yang bertanya seperti itu padanya. Ya lagian siapa juga yang berani mendatangi salah satu Raja Iblis dengan tujuan hanya untuk membantunya. Dan bahkan sampai menanyakan hal seperti itu. Tapi setelah mereka bertukar kata lagi, ternyata Horsefi itu memang punya masalahnya sendiri. Di sini dia pun mulai menceritakan semuanya. Jadi tepatnya sekitar 6000 tahun yang lalu, naga Bakujam yang merupakan dewa utama dunia Azaro itu sempat terlibat pertarungan melawan sang Raja Iblis ketiga yaitu Hitonia. Nah dalam pertarungan itu Jem harus menerima luka yang sangat parah. Cuma kan sebagai dewa utama dunia stagnan, Jem itu nggak mungkin bisa langsung binasa. Karena dia tuh menyatu dengan tatanan dunia stagnan Azaro. Ya intinya normalnya kalau Jem gak menyatu dengan tatanan stagnan, maka harusnya dia itu sudah langsung binasa. Cuma karena menyatu, makanya lukanya itu pun ikutan berjalan dengan sangat lambat. Jadi semenjak saat itu Jem terusan merasakan luka dan penderitaan yang sangat parah. Dan itu bakal terus berlanjut sampai waktu yang sangat-sangat lama. Makanya sebenarnya Horsefi itu sangat ingin melepaskan Jem dari semua luka dan penderitanya itu. Yang berarti juga harus melepaskan dia dari tatanan stagnan dunia itu. Jadi biarkan Jem binasa dan terlepas dari semua penderitanya itu. Tapi kan Horsefi sendiri nggak mampu untuk melakukan itu. Karena mau bagaimanapun juga kekuatan Horsefi juga sama aja yaitu stagnan. Ya untung aja Noah datang ke dunia ini. Dan dengan bantuan Noah pasti nanti mereka bakal bisa melakukan itu. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf. Atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.